Film bermula dengan seorang ayah menjemput anak perempuannya pulang dari sekolah. Mereka pergi ke kedai pakaian yang ditunjukkan oleh anaknya. Karena dia ingin membeli pakaian yang stoknya hanya tinggal 2. Jadi dia menyuruh ayahnya segera ke kedai itu. Setelah sampai, dia melihat ramai orang yang masuk, jadi dia segera keluar masuk ke kedai karena takut stoknya habis. Sehingga kan dia tersinggul seorang reader sehingga kuncinya jatuh. Lalu si ayah sibuk mencari parking kosong sehingga jumpa. Tetapi berlaku perlanggaran dengan seseorang yang juga merebut tempat parkingnya. Dia hampir saja bergaduh dengan lelaki tersebut, tetapi berlaku letupan berhampiran mereka. Untungnya si ayah masih hidup walaupun banyak terluka. Dia segera masuk ke kedai untuk memeriksa anaknya karena kedudukan bom itu berhampiran dengan kedai pakaian itu. Scene kemudian berpindah ke pejabat berita, di mana seorang wartawan bernama Eon Booth mendapat panggilan dari seorang misteri yang mengatakan letupan bom dilakukan autentik IRA. IRA adalah singkatan Irish Republican Army. Lelaki itu menyebutkan satu kode, yaitu Phoenix. Autentika IRA ini mengatakan sasaran berikutnya adalah Bank Inggris. Mereka mengancam yang akan terus meletupkan bom sekiranya Inggris terus mendukung musuh. Dia segera melaporkan kepada bosnya, dan bosnya meminta semua pekerjanya mencari tentang siapakah autentik IRA. Lalu Eon Booth segera pergi ke tempat kejadian untuk melakukan dokumentasi. Ramai orang yang terluka dan meninggal dunia. Si ayah juga kelihatan sedang terduduk memeluk anaknya yang sudah tidak bernyawa. Scene berpindah ke apartemen sekumpulan lelaki. Mereka sedang melihat berita pengeboman di televisyen. Lalu datang seorang lelaki dan bertanya berapa korbannya. Dan dijawab oleh seorang lagi, 12 meninggal dan ramai terluka. Lelaki itu mencadangkan untuk berpindah dari situ. Namun tidak dipersetujui oleh bosnya, karena orang Ireland pasti akan perketatkan pengawasannya. Kelihatan mereka adalah pengebom itu ataupun autentik IRA. Scene berpindah ke seorang lelaki sedang berehat bersama seorang wanita. Wanita itu memanggilnya dengan panggilan wakil menteri, yang bernama Liam Hennessy. Liam memeriksa teleponnya. Ada banyak message dan panggilan yang tidak dijawab oleh Mary istrinya. Mengatakan ada kejadian pengeboman dari autentik IRA. Liam menelepon Mary kembali, lalu Mary bertanya di mana dia. Seperti biasa dia menjawab sedang bermisywarat dan sangat sibuk. Scene berpindah ke sebuah kedai milik si ayah yang anaknya meninggal karena letupan. Si ayah bernama Kwon Min, dia kelihatan murung dan sangat sedih atas kehilangan anak perempuannya itu. Di sisi lain, Liam sebagai wakil menteri bertugas semula. Mendapat tugasan dari atasannya si Catherine Davis, untuk mengurus kes pengeboman IRA ini. Liam bimbang pengganas akan bertindak lagi dan menyebabkan pergaduhan antara Ireland dan Inggris. Jadi dia memberitahu Catherine yang akan menggunakan orang-orangnya untuk menghapuskan autentik IRA meskipun beresiko, karena Liam sendiri adalah bekas ahli autentik IRA. Akhirnya Catherine bersetuju, kembali ke restoran Cina tadi. Polis datang dan ingin bertemu Kwon Min, mereka ingin mengembalikan beberapa barang milik anaknya di tempat kejadian. Kwon bertanya siapa yang melakukannya, dan polis memberitahu belum diketahui. Dan polis coba menghiburkannya dengan mengatakan akan mencari mereka dan menghukumnya. Di sisi lain, Liam berkumpul dengan beberapa orang atasan untuk membincangkan tentang pengganas autentik IRA ini. Apakah organisasi ini sebahagian dari IRA atau organisasi luar dari IRA? Liam mengatakan, pihak Inggris menganalisa bahan bomnya yang berasal dari gudang mereka. Kode yang mereka sebut sebelumnya, yaitu Phoenix adalah kode rahasia mereka. Jadi boleh dikatakan autentik IRA ini mempunyai hubungan dengan orang dalam. Atau orang dalam itu ada di kalangan mereka yang berada di ruangan itu. Liam mengarahkan mereka untuk merekodkan barangan senjata, dan jika ada barang yang hilang mereka akan segera mengetahuinya. Scene berpindah ke pejabat bahagian anti pengganas. Komandan Bromley dan anak buahnya sedang memeriksa rekaman CCTV, menduga pelaku pengeboman adalah lelaki yang menaiki motosikal yang berlanggar dengan anak perempuan Kwon kemarin. Ketika sedang berbincang, Kwon mengatakan tidak tahu walaupun Kwon memberinya uang. Karena tidak memperoleh apa-apa, maka Kwon pergi dengan tangan kosong. Di rumah Kwon membuat penyelidikannya sendiri, tentang IRA, hubungannya dengan autentik IRA dan lain-lain. Sehingga kan tanpa sengaja dia melihat Liam di dalam TV. Kwon akhirnya mengetahui yang Liam adalah bekas penasihat politik Ireland dan anggota IRA. Walaupun Liam memberitahu di TV yang pengeboman itu tidak melibatkan IRA namun Kwon tetap ingin bertanya sendiri dan menemui Liam. Keesokannya Kwon menghubungi Liam melalui telepon pejabat dan bertanya siapa pembunuh anaknya. Liam menjawab tidak tahu, namun Kwon menganggap Liam menyembunyikan pelaku karena dia bekas anggota IRA. Jadi Kwon bertanya siapa yang tahu dan boleh dihubungi.
Tapi Liam menjawab tidak tahu dan telepon ditutup. Kuan sangat tertekan dan memutuskan untuk bergerak. Akhirnya restoran diberikan kepada partnernya Lim dan dia pun pergi. Kuan membeli barangan yang diperlukan untuk rancangan mencari pembunuh anaknya. Dia mengubah keretanya, merosakkan telepon untuk elak dikesan, dan pergi ke Ireland dan menyewa di sana. Kuan terus pergi ke pejabat menteri untuk menemui wakil menteri Liam secara langsung. Dan ketika hendak dihalau, Liam datang dan ingin berjumpa dengannya. Kuan berterusan bertanya siapa pembunuh itu karena menganggap Liam masih ada hubungan dengan Ira. Liam menjawab tidak mempunyai hubungan dengan Ira sejak 30 tahun lalu. Tetapi Kuan tetap menganggap yang Liam menyembunyikan pelaku karena itu adalah permainan atasan. Setelah keluar dari pejabat Liam tanpa mendapat apa-apa, Kuan pergi ke tandas dan memasang bom yang dibuat sendiri. Bom yang dipasang meletup dan ianya untuk memberi peringatan kepada Liam. Aku boleh mencederakan kamu jika tidak memberitahu siapa pelakunya. Lalu Kuan menelepon Liam dan memberitahu adakah dia berubah pikiran selepas bom tadi meletup. Liam marah dan memerintahkan bawahannya untuk segera menangkap Kuan. Di rumah penginapannya, Kuan menyiapkan beberapa bom menggunakan bahan-bahan kimia untuk mengancam orang bawahan Liam. Salah satu bom diletakkan pada kereta seorang bawahan Liam bernama Mickey. Tapi sebelum meletup mereka berjaya menemui bomnya. Mereka menemukan secarik kertas tertulis nama. Tujuannya untuk memberi peringatan kepada Liam agar memberikan nama-namanya. Setelah orang-orang Liam memeriksa kawasan perumahan, akhirnya mereka menemui tempat Kuan dan terus diperintahkan untuk menangkapnya. 4 orang diarahkan menangkap Kuan, namun dengan kemahirannya Kuan berjaya meloloskan diri walaupun terluka. Liam sangat kecewa dengan bawahannya dan mereka mengatakan Kuan sangat mahir dalam pertaruhan. Sean menemui Komandan Bromley dan membuat rencana tentang autentik Ira. Keesokannya Kuan mengikuti Liam yang menemui skandalnya Maggie. Kuan menangkap gambar Liam dan Maggie yang sedang minum dan menghantarkan itu kepada Liam. Dengan maksud agar memberitahu nama-nama pelaku. Namun Liam tidak mampu berbuat apa-apa karena dia sendiri tidak tahu. Di sisi lain Sean bertemu dengan Komandan Bromley. Awalnya Komandan Bromley tidak percaya yang Ira tidak terlibat karena bahan bukti dan kod Phoenix itu adalah milik mereka. Sean memberitahu ada orang Ira yang berkhianat dengan bantuan orang dalam. Jadi mereka tahu kodnya Phoenix. Sean membuat rencana dengan Komandan Bromley. Kodnya akan berbeda setiap orang. Jadi jika kod yang diberi pelaku seperti pengeboman lepas, mereka dapat mengesan siapa pelakunya dan orang dalam yang membantu autentik Ira. Sin berpindah ke desa tempat keluarga Liam bersembunyi karena takut Kuan menarget mereka. Namun entah bagaimana Kuan tahu Liam berpindah ke desa dan mengikutinya. Kuan menyiapkan rencana di sana dan menyembunyikan keretanya. Bila malam tiba Kuan meletupkan beberapa bom di gudang. Liam yang menganggap serius hal ini segera meminta lebih ramai orang untuk menangkap Kuan. Mary yang tahu ada ancaman dari Kuan berencana untuk pindah jauh dari Liam karena menganggap yang diburu adalah Liam, bukan dia dan keluarganya. Jadi kamu yang dicari maka kamu di sini, saya akan pergi. Sin berpindah ke ahli autentik Ira yang sedang menyiapkan bom berbentuk bateri laptop. Mereka ingin meletupkan bom di lapangan terbang yang tiada orang Ireland. Kemudian skandal Liam Maggie bertemu dengan Eon Booth, wartawan yang menyiasat tentang autentik Ira. Maggie memperkenalkan diri dan mendekati Booth untuk merancang sesuatu. Keesokannya Kuan meletupkan bom lagi di kereta bawahan Liam bernama Billy. Billy cedera parah dan dibawa ke hospital. Liam segera menyuruh bawahannya membawa istri dan anaknya ke sebuah hotel yang aman. Lalu pasukan yang diarahkan Liam segera mencari Kuan di kawasan hutan. Kuan yang tahu dia dikejar memasang perangkap dan berjaya menjatuhkan beberapa orang. Walaupun cedera ditembak pada bahu, dia berjaya menyerang mereka semula. Liam kelihatan sangat kesal dan tidak tahu bagaimana hendak menangkap Kuan. Bawahannya memberitahu Liam agar menyuruh Sean yang merupakan pasukan terlatih untuk memburu Kuan sendiri. Sin berpindah ke hotel tempat Mary dibawa. Lalu Sean datang dan mengopi. Namun dia mendapat panggilan dari Liam yang menyuruhnya untuk menangkap Kuan. Sean bersetuju dan akan terbang ke Ireland esok pagi. Karena tidak jadi mengopi Mary memberitahu Sean agar dia pula naik dan membiarkan Liam jatuh. Mary sangat membenci Liam karena tidak menyelesaikan kes pembunuhan saudaranya walaupun sudah tahu siapa pelakunya. Tapi pembunuh itu hanya dimasukkan ke penjara dan masih boleh melakukan apa saja. Dan Liam takut untuk bertindak karena takut kedudukannya terancam. Di sisi lain Liam mencari maklumat tentang Kuan,
dan akhirnya dia mengetahui Yang Kuan adalah bekas pasukan terlatih yang paling berbakat. Keluarganya terbunuh oleh Lanun ketika melintasi Laut Cina. Tinggal seorang anaknya yang terbunuh saat pengeboman itu. Jadi dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Liam kemudian dikunjungi rakan politiknya Hugh Migrat yang mengikuti perbahasan tentang autentik Ira kemarin. Migrat marah karena gudang senjatanya diperiksa karena bahan bom yang digunakan itu adalah milik Migrat. Dia menyalahkan Liam karena Liam juga terlibat dengan tindakan autentik Ira. Namun dia berlagak seperti memburu autentik Ira dan menyelamatkan diri sendiri. Jadi karena itu Migrat marah. Tapi Liam mengatakan kesepakatan mereka hanya menyerang beberapa badan keuangan tanpa melibatkan warga biasa. Jadi Liam ingin menangkap autentik Ira karena merosakkan rancangan. Migrat memberitahu Yang dia tidak tahu siapa yang bergerak di lapangan dan siapa mengendalikannya. Karena agar rahasia atasan tidak bocor saat autentik Ira tertangkap. Karena sudah lari dari perancangan, dan membunuh banyak orang awam, Liam menyuruh Migrat menyelesaikan kes autentik Ira dan menangkap orang-orang yang terlibat agar rancangan tidak lari. Malam harinya, Kuan muncul di bilik Liam dengan bom bersamanya. Dia bertanya lagi tentang nama pelaku. Karena Liam tidak tahu, dia tidak boleh menjawabnya. Lalu Liam mengatakan dia mempunyai rancangan baru kepada Kuan, di mana dia memberi kode yang berbeza setiap orang. Dan akan diketahui siapa pelaku ketika autentik Ira memberi kode rahasia setelah pengeboman. Kuan bersetuju menunggu 24 jam dan berlalu pergi. Di sisi lain Komandan Bromley yang melakukan siasatan sudah mendapat petunjuk pelaku melalui kesan luka pada tangan pelaku. Scene berpindah ke Magi yang baru turun dari bus lalu menghampiri seseorang yang merupakan anggota autentik Ira. Magi juga adalah anggota autentik Ira. Tidak lama setelah Magi turun, bus yang dinaiki tadi meletup dan melibatkan banyak korban. Sean sampai ke tempat Liam dan mendengar tentang pengeboman baru. Tetapi dia tetap fokus untuk memburu Kuan di hutan seperti yang disuruh. Komandan Bromley menghubungi Liam setelah mendapat panggilan dari autentik Ira. Tapi autentik Ira sudah tahu rancangan mereka dan tidak memberi kode rahasia. Bromley mengisyaki Liam terlibat dengannya karena hanya Liam dan Sean yang mengetahui rancangan mereka. Jadi Bromley menyuruh Liam menyiasat ataupun Liam yang menjadi sasarannya. Catherine Darvis, atasan Liam menelepon dan menyuruh Liam menyelesaikan segera sebelum pihak Inggris membuat tindakan. Sebelum hilang masalah, bawahan Liam yang menjaga istrinya di hotel datang. Mengatakan Sean ada di dalam bilik istrinya selama 2 jam. Lalu istrinya turun dan menelepon Hugh Migrat. Jadi ada sesuatu antara Mary dan Migrat. Di sisi lain Komandan Bromley menunjukkan hasil siasatan kepada atasan. Dari hasil CCTV dan luka di tangan pelaku, mereka dapat tahu pelaku adalah Patrick O'Reilly. Kemudian dari beberapa hasil CCTV, Bromley berjaya mendapat beberapa nama dari autentik Ira. Termasuk juga Magi dan rakannya di pengeboman bus, dan juga Migrat, salah satu rakan Liam. Bromley menghubungi Liam bertanya di mana Migrat dan O'Reilly, karena masih menganggap Liam tahu dan terlibat. Liam mengaku tidak mengenal O'Reilly dan tidak bertemu Migrat. Tapi Bromley tahu Liam menipu karena Migrat sudah dikesan dengan pemandu Liam sedang menuju ke rumahnya. Bromley menawarkan kepada Liam yang dia boleh selamat jika dia mendapatkan nama dari Migrat. Setelah bertemu dengan Migrat di ruangannya, Liam sudah tidak bertoleransi dengan tindakan autentik Ira yang tidak mengikut rancangan. Liam memaksa Migrat menulis nama pelaku dan terkejut karena ada nama Magi dalamnya. Liam tidak tahu yang selama ini Magi bekerja di bawah Migrat. Migrat merasa marah kepada Liam karena mengorbankan rakan-rakannya untuk menyelamatkan diri. Tapi Liam tidak peduli karena Migrat sudah lari dari rancangannya. Liam juga tahu yang istrinya membantu Migrat karena istrinya benci kepada Liam. Pikiran Liam sudah berkecamuk dan terus membunuh Migrat. Scene berpindah ke Magi yang sedang bersama Eon Booth. Rancangan Magi untuk memasang bom bateri laptop untuk dipasang pada laptop Eon. Dan akan meletup dalam pesawat yang dinaikinya bersama orang-orang Inggris. Liam yang sudah mendapat nama pelaku dari Migrat memberitahu kepada Sean yang sedang mencari Kuan di hutan. Setelah menemui Kuan dan berlawan, Kuan berjaya mengalahkan Sean. Sean yang tidak mampu melakukan apa-apa memberi nama dan lokasi kepada Kuan. Kuan yang sudah mengetahui nama-nama pelaku akhirnya membebaskan Sean. Sean kemudian menemui Liam di rumahnya. Liam bertanya tentang hubungan Sean dan Mary. Dia akhirnya tahu, rancangan penggunaan kode baru yang hanya diketahui mereka bocor kepada Mary melalui Sean. Lalu Mary melaporkan kepada Migrat.
Karena kecewa Liam memberi tugas terakhir untuk menguburkan Migrat dan membunuh Mary. Keesokannya rancangan penangkapan autentik Ira dimulai. Pasukan Romilly sudah berada di sekitar rumah pelaku dan masih melakukan pemantauan. Kuan yang sudah mendapat maklumat dari Sean juga bergerak, menyamar sebagai tukang gas. Di sisi lain, Eon Booth yang membawa bom di bateri laptopnya sudah ke lapangan dan menunggu pesawatnya terbang. Kembali ke pasukan Bromley yang sudah siap bergerak, terpaksa menunda penyergapan karena Kuan sudah ada di kediaman mereka yang menyamar sebagai tukang gas karena ada gas bocor di dalam. Karena tidak mau disyaki, mereka terpaksa membenarkan Kuan masuk dan menutupi peralatan mereka. Mereka sangat berhati-hati dan meminta untuk memeriksa bek Kuan. Karena penyamaran bocor, Kuan melawan mereka semua dan berjaya membunuh keempat lelaki tersebut dan hanya tinggal Maggie yang masih hidup. Pasukan Bromley masuk dan melihat mereka sudah mati kecuali Maggie. Mereka terus menyoal Maggie dan mendapat maklumat bom di laptop Eon Booth. Dengan cepat polis berjaya menemui bomnya dan melemparkan di tempat yang tiada orang. Bromley mendapat maklumat tentang Kuan yang membunuh pelaku dan meminta untuk mencari Kuan. Catherine Darvis berterima kasih kepada Liam karena memberi maklumat tepat waktu sebelum bom seterusnya meletup. Tanpa bantahan. Liam juga harus menceritakan semua yang dia tahu melibatkan autentik Ira. Setelah terbang ke London, Kuan masuk ke rumah Liam. Kuan tahu Maggie adalah pelaku pengeboman dan Liam ada hubungan dengannya. Jadi dia menganggap Liam berbohong karena tidak tahu. Kuan membuat Liam untuk menghantar gambar itu ke internet dan membocorkan hubungan Liam dengan pengganas. Kuan pulang semula ke restorannya dan bertemu partnernya Lem. Lem sangat bersyukur karena Kuan pulang dengan selamat. Pasukan Bromley yang menemui Kuan tidak melakukan apa-apa dan hanya mengawasinya. Karena berasa berhutang sesuatu kepada Kuan. Dan film pun tamat. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang masih setia menonton video editan yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru di-upload di channel ini. Setia bersama saya, jumpa lagi di video seterusnya.